pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita bawa. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
hitam putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu
Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera buat Anda semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Rusli, Bu Septiana, terus Abi, ada Andi Ida, Mrs. Marda, Bu Uti Sutiani. Oke. Hari ini kita akan sharing ya, teman-teman. Sharing bagaimana kita belajar ilmu bertanya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau bertanya itu mau tahu atau hanya sekedar kepo aja, Bapak Ibu? Mau tahu, Pak. Mau tahu ya? Ya. Oke. Oke, hari ini hari yang sangat indah. Sudah di pertengahan bulan ya, di bulan Januari. Semoga buat teman-teman yang ngejar omset, ngejar target, ngejar impian, mulai dievaluasi lagi apa kendalanya ya, seperti itu. Oke, hari ini kita akan ngobrol belajar ilmu bertanya. Ask me a question, feel free to ask to anything, to something, ya. Nah, jadi new communication skill 10 ya, menggunakan pertanyaan yang tepat. Komunikasi itu dua arah. Kita tidak hanya ingin pintar berbicara. Ya, teman-teman. Kita tidak hanya ingin pintar berbicara, tapi juga pintar untuk mendengar. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita perlu menguasai caranya ya, mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi materi ini saya ambil dari guru saya, Pak Suprapto Cuaca. Beliau adalah pengarang 3 buku, salah satunya ada buku Freedom is Not Free. Jadi buat teman-teman yang memang pengen bisnis MLM, bisnis reseller atau asuransi, itu perlu membaca buku karya beliau juga. Ya, seperti itu. Jadi kita akan mulai. Gimana? Siap teman-teman? Belajar bersama? Siap. Kalau siap, katakan siap ya. Ya. Jadi, kenapa sih kita harus bertanya? Karena bertanya itu akan mengendalikan percakapan. Jadi jangan berpikir teman-teman kalau Anda ngobrol, Anda hanya bertanya, itu Anda itu mungkin kayak, wah, hanya kayak orang bego. Bukan. Bahkan keterampilan kita bertanya itu adalah keterampilan orang-orang cerdas. Kalau istilah anak gaul sekarang itu kita nge-grab data, kita ngambil informasi ya. Jadi kadang saya itu lebih banyak diam. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari anatomi tubuh kita, kenapa Tuhan menciptakan mata kita 2, telinga kita 2, terus lubang hidung 2, tapi mulut hanya 1, dan tangan 2, kaki 2, tujuannya apa? Agar kita itu lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, lebih banyak merasakan ya. Terus tangan kaki ini gunanya apa? Untuk lebih banyak bekerja. Makanya Tuhan hanya menciptakan 1 mulut, biar kita itu jangan banyak cakap, kalau kata orang Sumatera ya. Kalau orang Jawa bilang kakean cocot, kebanyakan bacot ya, kebanyakan ngomong. Nah, jadi kita bertanya kepada seseorang itu sebenarnya kita itu mengendalikan percakapan ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman ketemu orang naik pesawat atau di ATM atau lagi cuci mobil atau lagi antri ATM atau lagi di pasar, banyaklah bertanya. Ya. Kalau saya ke pasar tuh biasanya saya sapa tuh pedagang-pedagang. Gimana Bang kabarnya? Wah, biasanya saya puji.
Kalau saya lagi di toko daging itu saya tanya, gimana Bang kabarnya? Wah sehat. Terus kayaknya nih omsetnya bagus nih hari ini. Biasanya dia akan cerita, wah harga naik, daging naik dan sebagainya, bla bla bla. Dari situ kan kita banyak informasi. Jadi upayakan teman-teman itu lebih banyak bertanya. Tapi pertanyaan apa yang harus kita sampaikan itu biasanya di awal itu ya kita harus namanya basa-basi ya. Basa-basi, ngobrol sana sini dulu gitu. Baru taruhlah suatu saat kalau kita waktunya terbatas, target kita apa? Kita punya nomor HP mereka, nomor WA mereka. Bang boleh minta nomor HP-nya, suatu saat mungkin beli daging mau apa, saya bisa telepon abang, nah, gitu kan. Atau jadi kita itu kalau bisa ngumpulin nomor WA orang. Jadi upayakan mereka juga nge-save nomor WA kita. Tujuannya apa? Agar mereka bisa melihat status kita setiap hari. Seperti itu. Oke. Jadi tujuan kita bertanya itu untuk menggali informasi lebih dalam. Gunakan pertanyaan terbuka seperti, apa pendapatmu mengenai, seperti ini. Mengapa, bagaimana. Nah, hari ini saya akan langsung praktek ya. Yang open kamera siapa aja? Oh, ada Pak Rusli. Open mic juga. Pak Rusli, apa pendapat Pak Rusli mengenai tahun 2023 nih? Kali mau sharing Pak Rusli. Ya, salam kenal semuanya ya. Buat teman-teman, ada Bu Ida, Bu Marta, Bu Septi, dan Bu Uti, dan Bu Wia ya. Salam kenal. Oke Pak Rudi, kalau pendapat saya di tahun 2023 ini, kalau dengar informasi ya, zaman resesi katanya semakin sulit ekonomi katanya. Kalau dengar berita ya kan. Nah tapi di samping itu juga ketika kita melihat peluang ya insya Allah kita nggak akan kesulitan juga gitu ya kan. Kalau di zaman resesi ini katanya peningkatan suku bunga dan lain sebagainya ya kan gitu Pak. Oke, mengapa tahun 2023 katanya sulit ekonominya Pak? Karena krisis global Pak. Katanya kan banyak negara-negara, dengar di berita juga ya, ada berapa puluh negara itu sedang krisis gitu ya kan. Nah, jadi dengan peningkatan akibat pandemi sebelumnya Pak, jadi berefek sekarang gitu, sehingga banyak yang memprediksikan, bahkan Jokowi juga memprediksikan bahwa kita itu harus menahan keinginan gitu ya kan, supaya jangan pinjam di bank dan lain sebagainya gitu. Menurut Bapak bagaimana mengatasi hal tersebut Pak? Cara mengatasi hal tersebut salah satunya ya ya memang kalau untuk pinjam uang di bank, daripada misalnya kan ketika kita ingin membeli sesuatu keinginan ya ditunda dulu gitu Pak. Jadi lebih baik menambah income gitu, untuk menjadi jaga-jaga lah ya, jaga-jaga, siapa tahu beneran gitu ya kan krisisnya. Karena kalau kita tidak punya uang simpanan ya akan mengalami kesusahan gitu ya kan, gitu Pak. Iya, oke. Terima kasih nih Pak Rusli Ya. atas informasinya. Gimana teman-teman? Saya hanya bertanya 3 pertanyaan ya. Apa pendapat mengenai
mengapa, bagaimana. Teman-teman bisa lihat ya, Pak Rusli bercerita panjang lebar tentang tahun 2023. Oke, mungkin saya satu lagi nih volunteer, Bu Septiana nih. Silakan open mic, Bu. Silakan. Ya. Pertanyaan ini, apa pendapat Bu Septiana mengenai bekerja di luar negeri? Apa pendapatnya, Bu? Saya, Pak. Ya, menurut Ibu pendapat Ibu mengenai kenapa orang harus kerja di luar negeri itu kenapa? Oh, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Pak Rusli, Pak Rudi, selamat malam. Ya karena kebutuhan Pak, Pak. Karena kebutuhan hidup untuk keinginan membahagiakan orang tua, anak bisa sekolah kayak orang-orang lain gitu, kita itu kayak pengen gitu seperti orang lain itu. Dan saya keinginan untuk kerja ke luar negeri itu dulu kan ya waktu-waktu itu kan ya masa sulit-sulitnya ya Pak ya, karena ingin membantu orang tua aja, keinginan kuat banget kalau pergi ke luar negeri, kayaknya saya bisa belikan ibu apa yang dia inginkan gitu Pak. Tapi khusus untuk kalau ke luar negeri itu pertama saya untuk keluarga aja Pak, membantu ekonomi keluarga, ibu nomor satu tetap gitu Pak. Kalau apa ya, hasil sih lumayan, cukup nggak cukup itu tergantung kitanya ya Pak ya. Kalau kita kan ada gaji untuk beli sawah, untuk beli bikin rumah kayak gitu Pak. Tapi kalau keinginan lain untuk ini itu enggak ada. Cuman ya kalau bisnis saya memang saya jalanin sekarang ini, bisnis yang saya kerjakan sekarang ini ya, selain bekerja di luar negeri ya, pertama saya juga ingin membuat ekonomi saya nanti kalau pulang ke Indonesia saya sudah siap gitu Pak, nggak mikir mau pergi lagi gitu, sudah netep sama keluarga gitu di rumah. Itu aja sih Pak alasan saya. Kasih. Dengar nggak Pak? Oh, ya. Oke. Menurut Bu Septiana, mengapa kerja di luar negeri itu harus dilakukan, Bu? Halo, Bu. Ya, halo. Menurut Ibu, mengapa kerja di luar negeri itu harus dilakukan, Bu? Iya, Pak. Ya, menurut Ibu, mengapa kerja di luar negeri itu harus dilakukan? Pertama yang karena saya melakukan ya karena keinginan untuk membahagiakan orang tua. Walaupun di negara sendiri bisa sih Pak, cuman kalau cepat kerja di luar negeri itu cepat dapat yang kita inginkan kayak gitu. Terus kalau di dalam negeri kan kita paling-paling ya jualan biasa kayak gitu Pak. Terus anak saya semakin gede, terus butuh ini, suami juga kayak pekerjaannya serabutan kayak gitu. Terus ya membantu ibu lah sekedarnya kayak membelikan yang dia inginkan gitu aja sih Pak. Kalau ke luar negeri saya nggak niat mau ngumpulin harta benda yang banyak gitu, enggak Pak. Cuman biar keluarga saya itu berubah gitu Pak. Iya. Oke. Itu aja sih. Nggak muluk-muluk sih Pak. Cuman kalau udah ini insya Allah pulang.
Kan sudah ada bisnis dulu bis. Iya. Betul, Pak. Pasti bisa. Ya, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu melihat orang-orang yang bekerja di luar negeri itu? Kalau membandingkan satu sama lain itu kita juga nggak bisa mengomentari ya Pak. Keinginan kan satu sama lain juga berbeda kayak gitu. Dia ke luar negeri itu untuk apa tujuannya itu? Kalau dari awal dia mungkin membantu ekonomi keluarga atau membantu suami, itu kita juga sama sih kalau merasakan kayak curhatan teman-teman kalau pas waktu libur gitu sih ingin membagikan anak, orang tua kayak gitu, ingin merubah nasib kayak gitu Pak. Terus kadang kan kita juga nggak sama keinginan kita itu yang paling nomor satu itu secepatnya kita itu sukses gitu Pak. Membawa apa ya, rezeki dari luar negeri itu untuk apa di rumah gitu. Terus kalau teman-teman itu kebanyakan kadang juga kita nggak bisa mengomentari dia gitu Pak, takutnya salah paham kayak gitu kan. Kalau kebanyakan sih ada yang jualan di rumah kayak online kayak gitu, juga ada yang bisnis, ada sama kita tuh sama. Cuman kebanyakan kalau di luar negeri itu kan kalau yang muda-muda itu belum mikir kayak mau bisnis gitu, itu belum mikir, kayaknya masih buat diri sendiri gitu kalau anak muda gitu. Kalau seperti saya udah orang tua kayak ibu-ibu yang lain tuh ya pikirannya ya untuk anak, keluarga, sama membantu perekonomian kita itu lebih apa ya, lebih bahagia dari sebelumnya gitu loh Pak. Biasa Gitu. Ibu ya. Berarti Ya. Baik kerja di dalam negeri atau di luar negeri semua ada tantangannya Bu ya. Iya, tergantung kitanya sih. Kalau ke dalam negeri kita juga bisa, luar negeri kalau kita nggak baik-baik atau kumpulan atau pertemanan kita nggak baik juga mau apa itu percuma, nggak ada hasil, kayak apa itu foya-foya, kayak apa itu nggak mikir buat nanti, yang penting sekarang happy gitu, ada juga kayak gitu. Cuman kan kalau berteman kita itu kalau saling mengingatkan itu kadang yang baik itu malah jadi nggak baik gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu Septi atas informasinya. Iya Ya, Pak. gimana teman-teman pendapat saya tadi, pendapat teman-teman tentang saya ngobrol sama dua volunteer kita ya. Jadi itulah teknik kita gali informasi ya teman-teman, lebih dalam. Itu kalau kita ngobrol, kalau dulu saya pernah ada acara PSBB Pak Sore belajar bareng itu ya. Itu saya gali informasi seseorang itu bisa sampai 1,5 jam sampai 2 jam ngobrol kadang. Ya. Next step lah, nanti saya akan buat lagi acara PSBB. Jadi tiap leader nanti saya akan mewawancarai saya sendiri, karena asik ya teman-teman, kita bisa belajar dari Pak Rusli, dari Bu Septiana, dari teman-teman yang lain gitu loh. Saya suatu saat saya targetnya sih kalau nggak Februari Maret acara PSBB udah saya akan mulai lagi. Kenapa? Karena acara itu menurut saya sangat inspiratif. Ya, kita ngobrol sama leader bagaimana membangun bisnisnya panjang lebar, ya, suka dukanya, bahkan kadang sampai nangis ya. Padahal saya juga pertanyaannya nggak ekstrim, tapi ya karena orang kadang seneng ya. Ada orang yang mau dengerin keluh kesah kita itu sangat apa ya, sangat menyenangkan. Ya, makanya istilahnya ada pelacur ya. Pelacur itu kan pelampiasan curhat ya. Jadi orang melampiaskan curahan hatinya. Nah, makanya disebut pelacur. Makanya itu kan singkatan. Jadi orang akan senang mendengarkan apa yang kita tanyakan. Begitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita juga harus menghentikan integrasi saat membuat janji. Jadi
kadang kita buat janji ya, kita telepon, apa kabar, Bu, gini-gini, bisnis apa, gini-gini. Oke, Bu, saya ada informasi bisnis bagus. Besok jam 10 saya ada presentasi Zoom-nya. Ibu bisa, ada waktunya. Jadi itu kita kalau membuat janji seperti itu, ya. Atau kalau di Messenger, biasanya saya langsung ngomong, Bapak Ibu, kalau setelah panjang lebar kita ngobrol, yang akhirnya kita bisa tembak. Bapak Ibu, boleh saya minta waktunya kapan kita sharing tentang peluang bisnis yang saya tawarkan, seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau ditolak itu udah biasa. Sekelas saya aja, saya yang nolak banyak banget. Gitu. Buktinya apa? Kalau orang yang dulu pernah bekerja sama dengan saya, bisa saya tarik ke bisnis baru saya contohnya, mereka pasti berbondong-bondong. Tapi faktanya mereka juga nggak mau juga di bisnis baru saya, ya sudah, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya ada pertanyaan, bisnisnya seperti apa, Bro? Nah, pengen jelasin lengkap tapi sulit melalui telepon, Bro. Ada beberapa diagram dan angka yang akan saya perlihatkan langsung. Bro bisa ajak istri sekalian. Jadi kalau teman-teman buat janji seperti itu ya. Nah, jadi kalau undang orang itu bisa apa? Bisa ditekankan seperti itu. Ya. Kenapa harus ada istri? Karena kadang kalau kita presentasi banyak orang yang ngomong, saya nanti tanya istri saya. Gitu. Dan kalau teman-teman sadar atau enggak, sekarang di era sekarang keuangan keluarga itu semua yang pegang perempuan, ya Bapak Ibu. Makanya kalau saya bisnis lebih senang bisnis sama perempuan saat ini. Kenapa? Ya karena mereka yang pegang uang, gitu loh. Kalau laki-laki itu paling yang penting bisa makan, bisa ngerokok, ada uang bensin, mereka udah seneng ya. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain semua yang ngatur perempuan. Makanya kalau teman-teman bisnisnya mau berkembang, ajak perempuan, pasti jalan. Dan saya buktiin, saya pernah bangun perusahaan, itu mayoritas 95% perempuan. Ya, jadi kalau saya pertemuan, itu kadang saya laki-laki sendiri pernah. Ya, atau ada beberapa laki-laki, cuma kadang mereka suaminya ada di luar, pada ngerokok, pada apa, nunggu. Yang ikut acara itu ya rata-rata perempuan. Gitu. Makanya Anda bisa lihat sekarang ya partisipan ya hari ini yang ikut training. Yang laki-laki hanya saya, Rudi, terus CS DNM, Pak Rusli. Lainnya Aisyah, Andi Ida, Faiza, Fayasa, VR, Maya, Meisha, Mardah, perempuan. Wah, yang laki-laki ada Pak Robert. Bu Uti Sutiani, Wia Makassar. Kira-kira hari ini 15 orang yang hadir, perempuannya berapa persen? 90% kan? Itu bukti ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisnis, lebih enak bisnis sama perempuan. Seperti itu. Menjawab pertanyaan dan kendala. Ya. Pasti kalau kita bisnis MLM atau asuransi kalau sekarang itu orang momok itu MLM asuransi ya, itu momok. Nah, tapi untuk saat ini asuransi itu sudah nggak terlalu momok ya, karena udah orang sekarang udah ada BPJS, jadi asuransi sudah kurang jalan ya. Kalau dulu ya biasanya orang underestimate, berpikir MLM atau kalau di prospek ini MLM atau asuransi gitu. Tapi sekarang yang masih orang underestimate itu MLM. Nah, tapi kita bisa jawab teman-teman kalau mereka tanya MLM ya? Ya. Kalau menurut Bapak MLM seperti apa Pak? Gitu. Jadi kita bisa gali informasi tentang kendala mereka tentang MLM. Biasanya yang sering orang keluhkan tuh tentang MLM, yang pertama harus ngajak-ngajak orang. Nah, seperti itu. Yang kedua, MLM itu hanya menguntungkan orang yang di atas. Terus yang ketiga, MLM itu nanti stagnan. Terus yang keempat, MLM itu produknya di markup.
gila-gilaan ibaratnya. Yang kelima, MLM itu istilahnya haram. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bisa dibalikin. Jadi kita mendengarkan permasalahan itu dengan apa? Ya, kita ada yang tadi itu. Apa pendapat Anda mengenai MLM? Ya, kita tanya balik lagi, ya, karena kita bertanya untuk menggali informasi lebih dalam. Mengapa Bapak berpikir kalau MLM itu haram? Nah, bagaimana menurut Bapak MLM yang halal itu bagaimana? Nah, kita bisa tanya seperti itu. Jadi kalau orang itu tanya tentang MLM, kita balik tanya lagi, bertanya lagi. Nah, ini ya kuncinya yang ada di layar ya, teman-teman. Jadi harus ditanya balik. Gitu. Oke. Tapi ini kan MLM. Kalau MLM saya nggak mau. Boleh saya tahu kenapa Pak Budi nggak suka MLM? Ya. Jadi kita bisa bertanya kembali. Ya. Kita bertanya kembali. Alasan mereka nggak suka MLM itu apa? Ya. Anda bisa bertanya kembali. Nah, nanti dia akan cerita bla 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 bla. Udah, kita dengerin ya, teman-teman. Terus ada yang kalau kita nawarin peluang bisnis, ini jualan ya. Nah, kita bisa tanya balik, Pak Budi suka jualan? Gitu. Nanti dia akan cerita, wah saya itu kalau jualan nggak mau Pak, gini. Ya, kita dengerin aja apa yang dia sampaikan. Jadi kalau orang itu ngomong, balikin lagi omongannya, balikin lagi. Itu teknik kalau istilah di bisnis MLM jaringan itu teknik kupas bawang. Jadi kita mengupas bawang itu sampai sekecil-kecilnya, seakar-akarnya. Kita tanya permasalahannya seperti itu. Nah, produknya mahal ya, gitu biasanya. Mahal dibanding apa? Kita bisa bicara, tanyakan lagi. Nah, kita bisa bandingin, bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, kena kanker, kira-kira biayanya mahal yang mana? Gitu. Tapi dengan kita minum suplemen ini, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa menghindar dari sakit. Gitu. Atau taruhlah Bapak Ibu punya produk untuk saraf kejepit, Bapak Ibu bisa ngomong, produknya mahal ya? Ya, mahal dibanding apa Pak? Bapak bisa bayangin kalau Bapak ke dokter, Bapak sakit saraf kejepit, itu biayanya minimal 10 juta sampai 20 juta Pak, untuk terapi, obat, dan sebagainya. Bayangin Pak, kalau Bapak pakai produk kita, nah dengan harga sekian, saraf kejepit Bapak bisa sembuh, ibaratnya. Jadi kita bisa balikin apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Ya. Nah, biasanya ada yang ngomong MLM sulit ya. Bagian mana yang sulit? Sulit dibanding apa? Seperti itu. Kita bisa tanya. Biasanya orang akan jawab, wah sulit Mas, harus ngajak orang, harus jualan, harus A, B, C, D. Ya. Kita dengerin aja Bapak Ibu. Ya. Tujuan kita mendengar apa? Biar kita tahu kendala orang itu apa yang menjadi pikiran mereka. Kalau perlu unek-unek mereka, karena kita bisnis MLM, ya tanya tentang MLM sedetail mungkin mereka. Tahu ya, seperti itu. Saya pelajari dulu ya, boleh Pak, bagian apa yang masih kurang jelas. Bro mau pelajari di mana? Saran saya, Bro bisa pelajari di pertemuan YouTube resmi kami.
Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kurang jelas, ya sudah bisa ditanyakan lagi. Teman-teman saya pada negatif. Nah, kita tanya balik, berapa banyak teman yang negatif? Boleh saya menunjukkan solusinya? Apabila ada temanmu yang positif, kamu siap jalankan? Ya. Jadi biasanya Bapak Ibu, orang katanya teman-teman itu biasanya cuma 1-2 orang Bapak Ibu. Teman-teman yang lain itu mereka nggak ada. Kadang kita sendiri kayak kemarin ada di grup itu, hari ini saya prospek udah ditolak 3 orang. Ya, kan baru 3. Kita sepakat ya teman-teman, di industri MLM, syarat kita bisa freedom adalah selama 2 tahun kita harus presentasi 1.000 orang. Kalau 1.000 orang berarti per hari minimal 3 orang. Kunci kita freedom. Ya. Ingat, kita baru mulai ya bisnis kita. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus mulai berproses sehari minimal presentasi 3 orang. Kalau benar-benar mau ngejar 1.000 presentasi selama 2 tahun. Ya. Bahkan kalau 2 tahun itu belum 2.000, minimal sehari berapa? 6 orang. Karena kalau setahun kan 365 hari, kali 3. Kali 2 berarti kan baru 700-an ya, berarti kali 3, berarti sehari itu minimal 6 orang harus dipresentasi. Nolak atau gabung urusan belakangan ya. Kalau saya tiap pagi ya Bapak Ibu, saya udah mulai prospek tuh. Biasanya kalau saya posting di Facebook, itu yang ada yang nge-like, komen, saya sapa. Halo, Kak, apa kabarnya? Jadi kalau Bapak Ibu nyari prospekan di Facebook, itu carilah orang-orang yang nge-like postingannya. Ya, sapa mereka. Pak, saya kalau posting nggak pernah di-like, berarti Anda harus nge-like dulu. Teman-teman Anda yang aktif itu di-like. Mereka ada postingan nih, dibomi like aja. Ya, saya biasa ngebom like gitu, tak bomi. Jadi saya ada postingan si A, dia saya masuk berandanya, dia posting apa aja, minimal 10 postingan terakhir saya like. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di Facebook nggak ada yang nge-like, berarti Anda kurang nge-like postingan orang. Jadi kalau Anda kurang nge-like postingan orang, wajar kalau yang nge-like postingan Anda itu sedikit, bahkan nggak ada. Seperti itu. Oke. Nah, di buku Freedom is Not Free, di halaman 46, ya, Bapak Ibu bisa belajar jurus 3 pertanyaan emas. Ya. Teman-teman ada yang sudah punya bukunya atau ada yang belum? Bentar, saya ambilin bukunya ya. Udah Pak, bukunya. Oke, saya sudah bawa bukunya ya, teman-teman. Jadi saya nyuruh teman-teman untuk baca buku, maksud saya nggak baca. Nah, jadi kita akan baca jurus 3 pertanyaan emas bab 46. Kita buka ya.
Di halaman 313 ya, teman-teman kalau yang udah punya bisa buka lagi. Ya, di sini dijelaskan jurus 3 pertanyaan emas. Jurus ini adalah salah satu bagian terpenting dari buku pertama. I want you to be rich and happy. Do you? Karena itu saya kembali menampilkan jurus ini untuk Anda. Teknik ini untuk meningkatkan kualitas presentasi ini. Saya pelajari dari sebuah buku berjudul Question Are the Answer dari Alan Pease. Ya. Jadi bukunya itu sambung menyambung ya, teman-teman. Ada dari Alan Pease. Nah, saya cari bukunya lagi. Sorry. Oke, teman-teman, kita pakai HP saya aja. Oke. Bisa dengar ya? Jadi kita ada jurus 3 pertanyaan emas ya di buku tadi ini, Freedom is not free. Bisa. Jadi kalau teman-teman mau baca bukunya, bisa nanti hubungi CS untuk beli bukunya. Jadi 4 kuncian, yang pertama adalah mencairkan kebekuan. Jadi kalau orang itu belum bisa diajak ngobrol, ya kita basa-basi dulu. Terus yang kedua, temukan hot button. 10 motivasi utama, yaitu memiliki usaha sendiri, membahagiakan orang tua, memiliki rumah, mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, menjalani pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, dan sebagainya. Kita bahas. Jadi kita bisa tanya dari 10 hot button tadi itu,
3 pertanyaan emas. Apa prioritas utama Anda? Mengapa Anda memilih itu? Dan apa konsekuensinya jika tidak tercapai? Nah, saya akan bercerita. Kalau ditanya, kenapa Pak Rudi mendirikan perusahaan? Prioritas utama adalah saya harus menyelesaikan tugas saya membangun pondok pesantren. Itu yang utama. Yang kedua, saya saat ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada diri saya. Salah satunya ya teman-teman pabrik, teman-teman manajemen, supplier, dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak mengembangkan bisnis saya, maka banyak keluarga yang tidak bisa mendapat penghasilan. Nah, itu prioritas utama saya. Terus mengapa saya memilih hal itu? Ya karena usia saya sekarang sudah 43 tahun. Saya belajar dari Nabi saya, Nabi Muhammad, umur 40 tahun, beliau sudah hijrah. Beliau sudah mulai berpikir tentang akhirat contohnya. Ya. Dan saya pun sudah memulai. Kalau dulu di umur 30 sampai 40 tahun, saya bekerja, saya bisnis untuk numpuk harta. Kalau sekarang visinya udah geser. Terus apa konsekuensinya Pak Rudi jika Pak Rudi tidak mencapai tersebut? Ya kan konsekuensinya saya akan bekerja lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi. Ibaratnya saya sekarang membangun bisnis ini, saya sendiri yang turun tangan konsekuensinya. Konsekuensi yang lainnya, selama 1 tahun ini saya menunda kesenangan saya. Ya, kesenangan saya adalah dulu jalan-jalan, makan-makan, ya, city tour dan sebagainya, nonton bioskop. Itu kesenangan saya. Ya, sekarang saya sedang mengurangi hal itu. Itu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti bisa ditanyain ke klien-klien Anda atau calon prospek Anda. Seperti itu. Nah, ini adalah prioritas utama ya, teman-teman. Nah, menurut teman-teman, apa prioritas utama Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Silakan yang mau ngisi forum chat boleh. Apa prioritas utama Anda? Pak Rosli, apa? Siapa yang? Uti Sutiani, prioritas utama saya adalah kebahagiaan keluarga. Oke. Bu Bia, menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Bu Septiana, prioritas saya sukses dalam berbisnis dan bisa hidup bahagia. Oke, yang lain silakan diisi. Apa prioritas Anda? Bu Surya, PR, Aisyah, Marda, Maya, Meisha, Faiza, Fitriani. Kira-kira apa prioritas utama Anda?
Oke, siapa yang sudah isi? Bu Suryaningsih, mencapai kebebasan waktu dan finansial. FR nomor 5. Nomor 5 apa ini? Mencapai kebebasan waktu dan finansial. Luar biasa. Oke, dari 10 hal ini, mana paling penting untuk Anda? Mengapa memilih itu? Apa konsekuensinya jika tidak tercapai? Oke, kita tanya nih. Fitriani, nomor 2. Agil Saputra, nomor 4. Menurut Fitriani dan Agil Saputra, mengapa Anda memilih itu? Dan apa konsekuensinya jika tidak tercapai? Silakan. Anda bisa tulis di kolom komentar, atau mau open mic, boleh. Open kamera juga boleh. Kalau tadi kan saya sudah cerita ya, kenapa saya membangun bisnis ini. Karena saya harus menyelesaikan pondok pesantren saya. Yang kedua, saya membuka lapangan pekerjaan untuk karyawan saya, untuk member-member saya, untuk supplier saya, untuk pabrik saya. Bahkan dengan bisnis ini berkembang, kayak paket, mereka dapat omset, ya, untuk tukang yang jualan plastik wrap, ya dapat duit, yang jualan lakban, mereka juga dapat duit. Ya. Bahkan nanti kalau bagi-bagi reward, yang jualan handphone, emas, terus mobil, bahkan rumah, mereka dapat penghasilan juga. Oke, ada yang mau sharing? Fitriani atau Mas Agil, barangkali mau sharing. Jadi setelah kita tahu 10 alasan tadi, hubungkan impian prospek dengan bisnis. Contohnya, Suryaningsih, mencapai kebebasan waktu dan finansial. Kita bisa tanya sama beliau, Bu Suryaningsih, mau nggak kalau ada bisnis yang bisa membuat Anda mencapai kebebasan waktu dan finansial? Bisnis ini bisa diwariskan, bisnis ini bisa Anda lakukan di sela-sela waktu Anda. Bahkan bisnis ini saat Anda sakit, saat Anda sedang umroh, saat Anda sedang liburan, Anda dapat penghasilan. Jadi kita bisa tanya kembali kepada calon prospek kita. Nah, tadi Bu Wia Makassar juga impiannya adalah menunaikan ibadah ke tanah suci bersama orang tua. Kita bisa tanya ke Bu Wia, Bu Wia, mau nggak kalau ada bisnis yang Anda kerjakan 1 tahun, punya income minimal 100 juta, dan Anda bisa mengajak umroh kedua orang tua Anda. Itu teknik closingnya seperti itu, teman-teman. Jadi menghubungkan impian prospek dengan bisnisnya. Oke.
Mau dong, ya. Oke, kalau Bu Suryaningsih mau freedom, punya uang 1.500.000. Jadi kita langsung closing 1.500.000. Atau kalau kita tanya lagi, kalau mau tahun ini Anda punya income 100 juta, Anda harus buka stokis. Buka stokis totalnya 7,5 juta. Ya. Ya, FR ingin punya waktu banyak menikmati hasil kebahagiaan keluarga. Kalau nggak tercapai, berarti saya lemah. Ya, Anda nggak lemah, Bu VRR. Hanya Anda malas. Ya. Jadi di dunia ini, kunci orang sukses itu hanya satu, tekun, konsisten, dan komitmen, bukan lemah. Ya. Jadi kalau Anda tekun, pasti Anda sukses. Itu rumusnya kok. Jadi apalagi di MLM, nggak memandang latar belakang. Anda mau bupati, Anda mau tukang parkir, tukang becak. Kalau Anda rajin presentasi, apalagi selama 2 tahun bisa presentasi 1.000 orang, Anda freedom. Kuncinya. Agil Saputra sudah punya niat memberangkatkan kedua orang tua, tapi belum tercapai, Pak. Aku masih tetap berjuang. Yes, harus. Anda saat ini berpacu dengan 2 umur. Yang pertama, umur Anda sendiri. Dan yang kedua adalah umur kedua orang tua Anda. Jadi kalau teman-teman yang hari ini hadir punya impian untuk memberangkatkan umroh kedua orang tuanya, ayo bangkit, semangat. Ingat, Anda berpacu dengan 2 umur. Umur Anda sendiri dan umur kedua orang tua Anda. Jadi kalau Anda lagi loyo, lagi down, lagi nggak termotivasi, lihat lagi impiannya. Lihat lagi foto kedua orang tua Anda. Anda sudah punya janji, pengen umrohin mereka. Tapi Anda malah loyo. Anda harus semangat, teman-teman. Ya, Anda harus niat. Anda harus berjuang lagi. Oke? Di buku Freedom is Not Free juga, di halaman 47. Ya, ini bukunya. Jadi, Anda yang belum punya, bisa beli, nanti hubungi CS. Halaman 47, bab 47 ya. Saya buka di sini. Jurus kupas bawang, halaman 335. Jurus ini digunakan untuk menghadapi pernyataan negatif yang dilontarkan oleh prospek. Contoh pernyataan negatif pada umumnya. Bisnis ini hanya cocok untuk orang-orang yang pandai berbicara. Saya sibuk, tidak punya waktu untuk menjalankan bisnis ini. Saya paling tidak suka bisnis cari-cari orang. Saya tidak berbakat bisnis MLM. Untuk sukses harus pintar menjual. Saya sudah pernah mencoba bisnis semacam ini dan gagal.
teman-teman saya tidak suka bisnis MLM. Ya. Itu rata-rata pernyataan negatif. Anda bisa tanya balik. Bisnis ini cocok untuk orang yang tidak pandai berbicara. Saya pernah masarin produk stamina pria. Itu orang bisu pun bisa jualan. Apa yang saya lakukan? Ya saya cuma ngasih tahu beberapa gerakan yang bisa menunjukkan produk tersebut. Contohnya stamina pria atau stamina untuk wanita dan pria. Ya. Contohnya untuk pria. Nah, kita ilustrasi orang bisu ya. Kita upamakan bawa saset ini. Jadi dengan hanya ngomong, ya, sorry. Jadi Bapak Ibu, orang bisu pun bisa jualan suplemen. Contohnya gimana? Contohnya pegang. Nah ini contohnya pegang. Orang bisu ngomongnya gimana? Itu. Gampang kan Bapak Ibu? Jadi hanya 3 gerakan nunjukin bahwasanya dengan produk itu Anda bisa kuat untuk stamina-nya. Itu. Ya. Jadi nggak harus orang pinter ngomong, Bapak Ibu. Sekarang eranya digital, Bapak Ibu. Saya kalau pagi itu sekarang lihat orang live, itu wajahnya nggak ada. Mereka ngobrol aja. Laku itu. Ya. Atau kalau Bapak Ibu sekarang suka nonton TikTok live, orang yang mandi lumpur, ya, emang mereka pintar ngomong. Mereka cuma di depan kamera, udah ada tulisannya, istilahnya ngasih gift apa, nanti tangannya dilumuri. Nanti kasih gift apa lagi, kepalanya dilumuri. Nanti kalau kasih hadiah apa, seluruh badan dilumuri. Itu sebenarnya teman-teman bisa belajar seperti itu. Ya, orang live nggak ngomong bisa jualan. Gitu. Lanjut ya Bapak Ibu. Selain itu, apalagi? Boleh saya menunjukkan solusinya? Solusi, presentasi, dan gali daftar nama. Jadi teman-teman tadi sudah nulis impiannya, kita presentasi. Terus gali daftar namanya. Kemarin belum nyampe 1 minggu, ya saya presentasi namanya Pak Rusli. Saya kenal beliau hanya lewat WhatsApp, ya teman-teman. Hampir 2 tahun yang lalu lah saya kenal beliau, dan akhirnya saya sering broadcast, beliau komen, terus saya komen balik. Ada nih chatnya nanti kalau teman-teman mau tahu. Pak, bantu bisnis saya dong. Saya tidak langsung presentasi teman-teman. Saya cuma ngomong sama Pak Rusli, Pak bantu bisnis saya dong. Bisnis apa Pak? Langsung cerita, bla bla bla. Padahal itu cuma lewat WA. Sampai akhirnya, Bapak besok ada waktu, kita Zoom. Oke, langsung kita presentasi, closing, langsung jalan. Ya. Gampang kan teman-teman? Jadi intinya kita itu tiap hari harus presentasi. Masalah orang nolak, menerima, itu hal yang wajar. Ingat teman-teman, target kita setahun 1000 presentasi. Kita akan freedom. Itu rumusnya. Dan saya
akan buktikan. Bisnis saya baru 2 bulan, tapi saya sudah melihat gelombang tsunami akan terbuat. Kita akan cetak sejarah lagi. Oke. Jadi pertanyaannya bisa sesuai presentasi. Apa yang paling menarik dari presentasi saya? Seandainya jalankan bisnisnya, apa yang diharapkan untuk kehidupan Anda? Ada yang mau ditanya? Silakan, ini di screenshot. Materinya penting banget ini. Pertanyaan seusai presentasi. Oke, sudah di screenshot atau di foto. Dan ini adalah pertanyaan pilihan, digunakan saat closing. Pak Budi mau pilih paket A atau B? Mau bayar pakai transfer atau tunai? Mau mendaftar pakai nama Pak Hasan atau nama istri? Itu. Ya. Pertanyaan pilihan saat membuat janji. Bro, ada beberapa informasi menarik yang ingin saya tunjukkan kepada Bro. Kalau kita jadwalkan bertemu, enaknya besok atau lusa. Kayak saya tadi, Bapak Ibu saya cerita bagaimana saya presentasi Pak Rusli. Saya tanya, besok bisa Zoom Pak, jam 10 atau jam 1 siang, seperti itu. Akhirnya besok, seperti itu. Lusa aja, lusa saya free di pukul 1 siang atau jam 5 sore. Cocok yang mana, Bro? Jam 1 siang, bisa, Bro? Ya. Oke. Ya, Pak Rusli, bisa nonton di YouTube. Nah, di buku Freedom is Not Free, ini juga bab 52, ada jurus mengatasi callback. Bab 52. 357 halamannya. Apa jawaban yang paling sering disampaikan prospek di akhir presentasi atau follow up? Saya pelajari dulu. Jika saya tertarik, saya akan menghubungi Anda. Saya akan menghubungi Anda. Callback namanya. Jika ada klub callback, mana klub ini akan ramai sekali. Ya. Jadi kenapa orang ada yang namanya callback? Karena prospek tidak tertarik, tapi sungkan terang-terangan menolak Anda. Makanya mereka menolak secara halus dengan mengatakan, nanti saya hubungi lagi. Apa yang terjadi? Apakah Anda pikir mereka akan menghubungi Anda? Tidak, ini jenis penolakan halus. Jangan mau di PHP. Lebih baik bayar pajak PPh 21 daripada di PHP. Ya. Kadang kita di PHP juga sama leader atau downline. Saya sering sekali, Pak,
Nanti kalau Bapak buat bisnis lagi, saya mau ikut, faktanya dia menghilang bisnis yang lain. Pak, saya mau istilahnya bayar utang apa, bla bla bla, akhirnya lupa. Ya, seringkali kita itu di PHP oleh tim kita. Makanya kalau saya dari dulu, ada downline atau enggak, saya tetap bergerak. Kenapa? Karena saya punya impian. Saya tidak pernah meletakkan semua tanggung jawab impian saya kepada downline saya. Contohnya, saya pengen punya penghasilan 50 juta per bulan. Ya saya harus kerja. Saya nggak bisa ngandelin si A, si B, nggak bisa. Makanya kalau saya bangun bisnis, itu pasti harus besar. Harus besar. Itu yang saya lakukan. Oke. Saya pelajari dulu ya, nanti saya hubungi. Ya, Pak Budi biasanya jika ada orang bilang saya akan pelajari dulu, ada dua hal. Pertama tidak tertarik, dan yang kedua tertarik tapi masih membutuhkan informasi tambahan. Dalam hal ini Pak Budi yang pertama atau yang kedua. Nah, ini ada nanti jurus skala 1 sampai 10. Seandainya angka 1 Pak Budi tidak tertarik dan angka 10 Pak Budi sudah siap bergabung, sekarang Pak Budi di angka berapa? Apa yang saya harus lakukan agar Pak Budi bergerak dari angka 6 ke angka 10? Pertanyaannya di sesi konsultasi. Apa di sesi konsultasi? Biasanya kita akan ngomong goal yang tepat untuk saya apa. Berapa RP ya? RP itu rekrut pribadi yang ingin disponsori bulan ini. Berapa banyak presentasi yang dibutuhkan? Download bertanya, apa yang perlu saya tingkatkan? Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan? Balik lagi, Anda harus melakukan yang namanya rekrut pribadi. Diperbanyak. Dan jumlah presentasi yang dibutuhkan. Ingat teman-teman, presentasi nggak harus offline ya, online juga bisa. Lewat Facebook, Messenger, DM, bisa Anda lakukan. Oke, terima kasih. Jadi itu beberapa teknik ya, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadikan pertanyaan merupakan jawaban. Jadi kalau kita presentasi di PHP, ya sudah, kita coba follow up 1-2 kali. Kalau mereka nggak mau, kita bisa minta referensi untuk daftar nama. Kalau nggak mau ngasih, ya sudah, kita prospek yang lain lagi. Oke, itu aja dari saya, Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Cukup, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan
bisa memberi informasi, inspirasi, hidayah, insight terhadap bisnis Anda. Dan yang belum punya buku Freedom is not free, silakan bisa hubungi CS. Atau yang belum punya buku karya saya, bisa hubungi CS juga. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti sukses. Yes!